Dunia maya dan nyata, dua dunia yang saling terhubung dan mempengaruhi. Tapi, bagaimana kita bisa mewarnai kedua dunia ini? Dengan pikiran Kristus, kita bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mari kita mewarnai dunia maya dan nyata dengan pikiran Kristus. Saudara menjadi serupa dengan apa yang saudara sembah. Shalom umat Tuhan yang dikasihinya. Manusia pada dasarnya adalah penyembah. Sadar atau tidak sadar, kita semua menyembah sesuatu atau seseorang. Ada orang yang menyembah patung atau gambaran lainnya yang menyerupai apapun yang ada di langit, misalnya bulan, bintang, matahari, atau astrologi, dan lain-lain. Ada juga orang yang menyembah apapun yang ada di bumi. Misalnya apa? Orang, binatang, pohon besar, batu besar, atau tempat yang dikeramatkan, apalagi pekerjaan, uang atau harta kekayaan, ketenaran, hobi, cita-cita, kesenangan hidup, dan lain-lain. Ada juga orang yang menyembah apapun yang ada di dalam air. Misalnya dewa mitologi Yunani Poseidon, dewa Ebisu di Jepang, Raja Naga, dewa air, Mazu, dewa laut di Cina, Nyi Roro Kidul di Pulau Jawa, dan lain-lain. Seperti yang saya sebutkan di atas, saudara menjadi serupa dengan apa yang saudara sembah. Karena itu saudara harus memahami bahwa siapa atau apa yang saudara sembah amat sangat menentukan keadaan saudara sekarang dan di masa depan. Kata worship dalam bahasa Inggris yang berarti memuja atau menyembah berasal dari kata Inggris kuno worship yang berarti menganggap seseorang atau sesuatu berharga. Singkatnya, apapun yang saudara nilai paling tinggi dan paling berharga, itulah yang saudara sembah. Hal ini tertulis dalam kitab Mazmur 115 ayat 4-8 yang berkata, "Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya." Garis bawahi ayat ke-8 yang dikatakan, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Saking pentingnya pesan ini, ayat-ayat ini diulangi lagi di kitab yang sama, yaitu di pasal yang berbeda, yaitu Mazmur 135 ayat 15-18. Dan di ayat yang ke-18 dikatakan hal yang sama. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Jadi jelas ya, Anda menjadi serupa dengan apa yang Anda sembah. Dan harus kita ketahui dan sadari bahwa ada suatu kekosongan yang Allah sediakan, ada ruang kosong yang Allah sediakan di dalam diri setiap orang. Kekosongan tersebut hanya dapat diisi oleh Allah sendiri, bukan dengan yang lain. Dan ketika Anda mengisi kekosongan di dalam diri Anda dengan menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, maka Anda menjadi serupa dengan Dia. Hukum tertulis pertama dari 10 perintah Allah dalam kitab Keluaran 20 ayat 1-17 dan kitab Ulangan 5 ayat 6-21 adalah, "Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Perintah pertama ini secara tegas melarang bangsa Israel menyembah dewa asing. Intisari atau dasar perintah tersebut ada dalam sifat perjanjian. Inti dari sebuah perjanjian adalah hubungan, dan inti dari hubungan adalah kesetiaan.
Kesetiaan Allah kepada umatnya telah terbukti seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran. Singkatnya apa? Singkatnya, dalam sebuah hubungan dibutuhkan kesetiaan. Nah, dalam hal ini Allah ingin agar umatnya menjaga kesetiaan di dalam hubungannya dengan Allah. Perintah ini menetapkan hubungan eksklusif antara bangsa Israel dengan Yahweh, Allah Israel. Suatu perjanjian yang diprakarsai oleh Allah sendiri setelah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir melalui peristiwa yang dahsyat dan mengerikan, yaitu menghukum Mesir dengan 10 tulah. Pada masa itu ada banyak Allah atau ilah atau dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Karena itu ada banyak kesempatan bagi bangsa Israel untuk tergoda, meniru, dan terlibat dalam pemujaan atau penyembahan Allah-Allah lain tersebut. Makanya bangsa Israel mendapat peringatan keras untuk tidak menerapkan atau mengadaptasi praktek keagamaan apapun dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ini nanti tertulis dalam Ulangan 12 ayat 29-32. Kisah sejarah bangsa Israel sampai terjadinya pembuangan ke Babel adalah kisah sejarah seputar pelanggaran mereka terhadap hukum pertama dari 10 perintah Allah beserta dengan segala sanksi, hukuman, dan konsekuensinya. Ada banyak fakta sejarah dari zaman Nabi Musa hingga pembuangan ke Babel berdasarkan pada konteks tersebut, yaitu pilihan antara beribadah yang dikhususkan kepada Tuhan Allah atau kepada Allah-Allah palsu. Pembuangan ke Babel tampaknya menjadi suatu titik balik yang kemudian menjadikan bangsa Yahudi secara keseluruhan sangat monoteistik dan rela mati demi mempertahankan kepercayaan mereka tersebut. Dengan melihat fakta sejarah tersebut di atas, bagaimana seharusnya kita menyikapi perintah pertama dari 10 hukum Allah ini, yaitu Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah ilah lain di hadapanku. Ini adalah sesuatu yang utama dibandingkan dengan yang lain. Perintah pertama ini menegaskan kepada kita bahwa yang mutlak disembah hanyalah Tuhan Allah saja. Jika tidak, kita akan dengan mudah menciptakan Allah yang lain bagi diri kita sendiri. Mungkin kita tidak pernah berdoa di hadapannya atau sekedar menghormatinya dengan membakar lilin atau dupa, tetapi kita sungguh-sungguh memujanya. Misalnya apa? Misalnya seperti kekayaan, ketenaran, jabatan, pekerjaan, kemewahan, gadget, hobi, dan lain-lain. Jika itu yang Anda lakukan, maka Anda akan gelisah, percaya deh, stres, tertekan, bahkan depresi. Karena apa? Karena merasa tidak aman dan takut. Karena apa? Karena memang tidak ada kepastian dari apa yang Anda puja tersebut. Yesus berkata dalam Injil Matius 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Masa depan Anda menjadi tidak pasti dan menakutkan. Hal ini akan memicu Anda beralih kepada apa? Kepada meditasi, yoga, mistik, tahyul, peramal, dukun, paranormal, menggunakan jimat-jimat, jin-jin, dan lainnya. Sikap yang benar adalah apa? Menjadikan Tuhan Allah sebagai satu-satunya Allah kita. Allah yang pernah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Ingat, Allah adalah Maha Kuasa. Artinya kekuasaannya tak terbatas, sehingga amat sangat mudah bagi Allah untuk menjadi manusia, dan itulah dinamai Yesus Kristus. Jadikan dia Bapamu, pusat hidupmu. Hiduplah dengan selalu menyadari bahwa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus adalah Bapamu. Jadikan dia sebagai fokus dan tujuan hidupmu. Jadikan dia sebagai apa? Pusat kesenangan, kegairahanmu. Maka kamu akan menjadi serupa dengan dia dan jiwamu mendapat ketenangan. Saya Pastor Tommy Ringo mengucapkan selamat bersenang-senang menikmati Tuhan dan segala kebaikannya melalui program ini. Immanuel, Allah menyertai kita. Shalom.